Alhamdulillah. Oh iya, hari ini yang gak berangkat siapa ya? Ibu. Alhamdulillah, berarti pada sehat semua ya. Alhamdulillah. Kalian masih ingat gak materi yang kemarin? Tentang aku. Kok tentang apa? Berarti kalian gak belajar. Tentang peran pelaku ekonomi dalam Oh iya, ya udah ini hari ini tuh Ibu akan menjelaskan tentang peran pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian. Ini materi ini tuh menyangkut dengan materi yang kemarin. Langsung saja ya Ibu jelaskan ya. Oh ya, kalian ini tahu gak sih apa yang dimaksud dengan peran pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian? Ada yang tahu? seseorang yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah iya, lebih jelasnya di sini ya. Ibu jelaskan. Nah ini adalah jenis pelaku ekonomi dalam suatu sistem perekonomian negara. Jadi kayak peran pelaku ekonomi itu adalah seseorang yang melakukan perekonomian tersebut. Kalau ini tuh perekonomian dalam suatu sistem perekonomian negara, yaitu sebuah ekonomi sebuah negara digerakkan oleh banyak pihak. Mereka inilah yang disebut sebagai pelaku ekonomi. Berkat peran mereka, roda ekonomi sebuah negara dapat berputar. Jadi itu keekonomian negara itu bisa berputar karena adanya sistem perekonomian negara. Jadi per negara itu mempunyai sistem perekonomiannya sendiri. Nah selanjutnya ini ada pengertian pelaku ekonomi adalah pihak yang melaksanakan kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Pelaku tersebut boleh perorangan maupun dalam sistem bentuk organisasi pemerintah atau swasta. Nah di sini itu yang disebut perorangan atau bentuk organisasi itu adalah jika perorangan yaitu perorangan sendiri individu dia melakukan kayak usaha. Jadi kalau itu kan tadi perorangan, kalau bentuk organisasi itu kayak apa ya? Kerjasama, bentuk kerjasama. Oh ya, ini pelaku ekonomi dalam sebuah negara itu yang pertama ada rumah tangga, konsumsi, yang kedua ada perusahaan, yang ketiga ada lembaga keuangan, yang keempat ada pemerintah, yang kelima ada dunia internasional. Nah di sini Ibu akan menjelaskan tentang pelaku ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga sebagai konsumen. Kalian tahu apa itu rumah tangga sebagai konsumen? Konsumen itu Menghabiskan. memakai. Nah di sini konsumen itu atau bisa disebut dengan konsumsi. Rumah tangga merupakan pelaku perekonomian dalam lingkup konsumsi. Semua yang terdapat dalam sebuah rumah tangga, baik bapak, ibu, anak, melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah di sini contohnya itu sebagai semisal Mbak Tiara mempunyai keluarga. Mbak Tiara itu bapaknya membeli kebutuhan apa di luar sana. Semisal Mbak Tiara ini beli jajanan, makanan. Nah makanan itu belinya di luar. Berarti kan Mbak Tiara sebagai konsumsi kan. Nah secara tidak langsung mereka udah melakukan apa bentuk perekonomian sebagai konsumsi. Oke, yang kedua adalah perusahaan. Di sini ada yang tahu bisa dibaca mungkin, Mbak Wiwin silakan. Perusahaan berperan sebagai pelaku ekonomi dalam masyarakat produksi. Perusahaan bertujuan mendapatkan keuntungan dari hasil produksinya. Peran perusahaan dalam ekonomi sebuah negara bisa dijelaskan sebagai berikut. Nah, dijelaskan coba Mbak Tiara, silakan. Itu perannya adalah memproduksi barang maupun jasa, terus menyerap tenaga kerja untuk melakukan proses produksi, meminjam kredit modal kepada lembaga keuangan dalam rangka mengembangkan usaha, terus yang terakhir membayar pajak terhadap negara. Nah, di sini yang disebut perusahaan sebagai berperan sebagai pelaku ekonomi mata rantai, yaitu ini tuh sebagai perusahaan yang menciptakan sebuah barang. Jadi semisal saya memiliki
kewirausahaan. Saya membuat sebuah tas. Nah, tas ini kan saya yang memproduksinya. Nanti akan saya jualkan atau saya edarkan ke para konsumen atau konsumsi. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, ini tuh kayak memproduksi barang maupun jasa. Nah, seperti saya tadi, saya itu memiliki barang berupa tas. Menyerap tenaga kerja untuk melakukan proses produksi. Nah, tenaga kerja yang dimaksudkan di sini itu adalah tenaga kerja saya. Semisal saya mempunyai kayak buruh atau tukang-tukang saya, maksudnya pegawai saya yang membuat tas. Dan yang ketiga ada meminjam kredit modal kepala lembaga keuangan dalam rangka mengembangkan usaha. Nah, di sini dimaksudkan itu saya meminjam modal kepada sebuah bank mungkin ya bank lain, atau saya minjam modal kepada seseorang, itu bisa. Yang dimaksud itu kayak itu membayar pajak terhadap negara. Di sini kan tas saya kan sudah berproduksi secara luas, jadi tuh secara tidak langsung saya itu harus membayar pajak kepada negara. Jadi kayak apa ya, kayak apa, saya seperti itu, kayak semisal saya membayar keuntungan saya itu saya kasihkan kepada negara sebagai apa, bentuk kewajiban saya karena saya sudah diizinkan untuk menjalankan usaha itu. Nah, selanjutnya ini adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan berperan paling penting dalam ekonomi sebuah negara. Bukan hanya bank, lembaga keuangan itu dapat berupa koperasi, bursa efek, penggadaian, fisik, dan lainnya. Peran lembaga keuangan tersebut dalam ekonomi sebuah negara sebagai berikut. Yang pertama adalah mengumpulkan dana dari berbagai pihak. Yang kedua, menyalurkan kredit kepada pihak yang membutuhkan. Yang ketiga, menyediakan uang transaksi keuangan. Di sini ada yang tahu nggak yang dimaksud dengan mengumpulkan dana dari berbagai pihak? Nah, nggak ada yang tahu ya. Di sini itu mengumpulkan dana dari berbagai pihak itu semisal di sebuah bank ada yang menabung uangnya di bank. Jadi itu kan sama aja kayak mereka itu mengumpulkan uangnya di bank. Nah, itu tuh jadi kayak mengumpulkan dana dari berbagai pihak, entah itu pihak swasta, pihak perusahaan, atau apalah itu yang berbentuk tabungan gitu. Yang kedua adalah menyalurkan kredit kepada pihak yang membutuhkan. Nah, di sini tuh dimaksudkan menyalurkan kredit itu dia yang apa ya, meminjam barang yang membutuhkan modal. Nah, kredit itu nanti modal itu akan dikembalikan secara bertahap. Nah, yang ketiga adalah menyediakan uang untuk transaksi keuangan. Nah, ini yang menyediakan uang itu semisal saya meminjam uang ke bank. Nah, bank itu menyediakan transaksi keuangannya. Misalnya saya sama Mbak Wiwit, saya mentransaksikan ke Mbak Wiwit. Jadi transaksi itu melalui bank. Jadi bank yang menyiapkan. Jadi saya bicara ke bank, banknya bicara ke Mbak Wiwit gitu. Jadi nggak secara langsung. Selanjutnya ya, Pemerintah ini berperan sebagai regulator sehingga diharapkan ekonomi sebuah negara bisa dikendali. Tujuan pemerintah dalam kegiatan ekonomi adalah untuk mensejahterakan warganya. Berbagai peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi sebagai berikut. 1. Membuat kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Yang kedua, mengatur kebijakan fiskal agar kondisi pendapatan dan belanja negara dapat seimbang. Yang ketiga, kebijakan yang terkait dengan negara lain, misalnya kerjasama ekonomi, ekspor ataupun impor. Nah, di sini nanti kita pelajari lebih lanjut ya, soalnya ini kan soal pemerintah, kalau mendetailnya itu ini sangat rumit sekali. Jadi nanti kita bahas pas kita mengerjakan sesuatu nanti ya. Nah, ini dunia internasional. Tak ada yang dapat hidup sendiri, karena itu antar negara dapat kerjasama ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu negara lain termasuk pelaku
berlaku dalam ekonomi. Kalian tahu nggak ini maksudnya apa? Negara saling membutuhkan, Bu. Ya, negara saling membutuhkan. Semisal negara Cina memiliki minyak. Jadi kita sebagai Indonesia itu kan nggak memiliki minyak kan. Semisal saja ya itu. Negara Indonesia tidak memiliki minyak. Jadi minyaknya itu gimana? Punya tapi sedikit, belum tercukupi. Ya kan belum tercukupi. Nah maka dari itu kita kan kekurangan minyak. Jadi harus diekspor dari Cina ke Indonesia. Begitu pula dari Cina juga kita kan memiliki kekayaan apa ya kayak sayur-sayuran, ya rempah-rempah kayak gitu. Jadi tuh kita itu saling bertukar. Jadi seperti kita memiliki kayak rempah-rempah, nanti kita diimpor ke Cina gitu. Atau bisa dilakukan di apa? Pokoknya ya di negara lain juga bisa, nggak di Cina aja ya. Yang ke apa ya kegiatan ekonomi negara lain itu meliputi yang pertama melakukan ekspor dan impor terhadap komoditas yang saling dibutuhkan antar negara. Nah di sini itu seperti yang saya jelaskan tadi, melakukan investasi di suatu negara seperti membangun pabrik. Nah di sini tuh seperti kayak apa ya negara Cina membangun pabrik di Indonesia kan banyak ya sekarang. Orang-orang Cina kayak bangun pabrik di Indonesia nggak tahu itu buruhnya jadi itu kayak buruhnya Indonesia tapi majikannya orang Cina padahal itu di Indonesia. Nah yang ketiga adalah memberikan pinjaman terhadap negara lain. Nah kayak gini tuh contohnya seperti kita kan negara Indonesia kan lagi apa ya lagi kena dampak corona itu. Kita kan memiliki harus punya biaya banyak untuk itu apa untuk menanggulangi wabah ini kan. Jadi tuh negara Indonesia meminjam uang kepada negara lain. Sedangkan semua negara terdampak, Bu. Iya kan, tapi kan apa keuangan dolar sama rupiah kan beda. Jadi kan kita bisa meminjam keuangan yang lebih banyak. Berarti minjam ke negara yang lebih maju. Iya, maksudnya begitu. Nah, di sini kesimpulannya adalah roda ekonomi sebuah negara digerakkan oleh banyak pelaku ekonomi. Tiap pelaku ini memiliki peran masing-masing. Ketika ada pelaku yang mengalami ketidakstabilan dapat mempengaruhi roda ekonomi secara keseluruhan. Sebagai contoh, ketika daya beli rumah tangga melemah, maka hal tersebut dapat berimbas terhadap perusahaan. Akibat kelanjutannya dapat terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, kayak kesimpulan ini tuh di sini kan juga banyak contohnya ya. Karena corona banyak sekali pegawai-pegawai yang kena PHK. Cukup di sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Ya udah ini saya beri tugas aja ya kalian kerjakan secara individu. Nanti langsung dikumpulkan ya. Silakan. Kalian mengerjakan sembari diskusi, tapi saya bikin individu biar semuanya bekerja. Ya, Bu. Gimana sudah anak-anak? Ya. Alhamdulillah. Sini dikumpulkan. Mungkin ini nanti akan saya koreksi dulu. Minggu depan akan saya kasih tahu nilainya yang kurang dan nilainya yang sudah memenuhi KPM. Nanti kalau belum silakan kalian remedi menemui saya ya. Ya, Bu. Mungkin untuk hari ini cukup. Mungkin Mbak Bibi bisa dibantu untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Selebihnya saya minta maaf kalau ada kurangnya. Nanti kalau ada yang belum paham bisa tanyakan ke saya. Cukup sekian.